Pada tahun 2013, ada sebuah film yang tayang di Cina yang berjudul Sentuhan Dosa. Film ini berisi 4 kisah pendek yang berbeda tapi mengalami konflik yang berkaitan, mempertanyakan tentang moralitas dan batas tipis antara hitam dan putih. Salah satu dari plot di film tersebut diadaptasi dari kisah nyata hidup seorang bernama Deng Yujiao, gadis baik-baik yang bekerja di tempat pelacuran. Masihkah bisa dia disebut gadis baik-baik karena ingin mencari nafkah tanpa menjual diri di tempat seperti itu? Mari kita langsung masuk ke ceritanya sekarang. Tapi sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua support kalian selama ini, yang sudah rajin nonton video-video saya, komen, like dan subscribe, serta buat yang sudah berlangganan channel The Purbas. Saya hanya bisa mendoakan semoga semua kebaikan kalian akan berbalas lagi dengan kebaikan dalam bentuk dan jumlah yang berkali-kali lipat. Lahir pada tahun 1987, Deng Yujiao adalah penduduk asli desa Mulongya di pinggiran kota Yesanguan, Kabupaten Badong, Provinsi Hubei, Cina. Orang tuanya hanyalah petani miskin yang banyak anak. Di situasi yang serba memprihatinkan, sangat sulit bagi mereka untuk bisa menyekolahkan anak hingga lulus SMA. Yujiao hanya berkesempatan menikmati bangku sekolah hingga tingkat SMP. Setelah itu, dia putus sekolah dan membantu ibunya mengurus rumah tangga serta adik-adiknya. Setahun kemudian di usia 16 tahun, Yujiao dengan beberapa teman di desanya, memutuskan untuk merantau ke kota Yesanguan, mencari pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarga. Namun dengan ijazah SMP dan tanpa keterampilan, tidak banyak kesempatan untuk mereka. Mereka menyewa satu kamar bersama-sama untuk menghemat uang. Yesanguan adalah kota kecil, tak banyak lapangan pekerjaan di sektor komersial. Di Kabupaten Badong terhampar sawah yang luas dan ada beberapa tambang batu bara serta pabrik semen. Namun industri-industri tersebut lebih suka pekerja laki-laki daripada pekerja perempuan. Jadi memang pilihan pekerjaan bagi Yujiao dan teman-temannya sangat sedikit, atau nyaris tidak ada. Alhasil, mereka memutuskan untuk membuka kedai makanan kecil di pasar sambil melakukan beberapa pekerjaan sambilan. Di usia 19 tahun, Yujiao mulai stres karena tidak kunjung mendapatkan pekerjaan tetap. Usahanya bersama teman-teman juga tidak terlalu menghasilkan. Akibatnya, Yujiao mengalami kondisi insomnia, menghabiskan waktu sepanjang malam melamun, terkadang menangis tanpa alasan, sampai-sampai harus mengkonsumsi obat-obatan generik supaya dia bisa tidur. Seorang temannya yang saat itu bekerja sebagai resepsionis di sebuah hotel lalu memberi saran, bagaimana kalau Yujiao bekerja saja sebagai resepsionis di karaoke yang ada di hotel tempat dia bekerja. Kebetulan ada lowongan, jam kerjanya mulai jam 7 malam sampai jam 3 dini hari. Yujiao setuju, daripada bengong setiap malam lebih baik bekerja walaupun gajinya tergolong kecil. Sejak pertengahan tahun 2006, mulailah Yujiao bekerja sebagai resepsionis di tempat karaoke Hotel Xiongfeng di kota Yesanguan. Tempat karaoke ini juga sekaligus terintegrasi dengan sebuah spa yang bernama Kota Fantasi Mimpi, yang semua pengunjungnya adalah laki-laki. Karena di balik fungsinya sebagai tempat pemandian, Kota Fantasi Mimpi juga menawarkan layanan plus-plus bagi pelanggan mereka. Selain sebagai resepsionis, Yujiao juga merangkap sebagai pedikuris, dan setiap bulan dia menerima gaji sebesar 1.000 yuan sebulan, atau sekitar 2 juta kalau dirupiahkan. Di kota kecil seperti Yesanguan, hotel tidak benar-benar dibutuhkan sebagai tempat menginap bagi para turis, karena memang hampir tidak ada tempat wisata di kota tersebut. Kamar hotel di sini lebih banyak digunakan untuk check-in kencan singkat pria-pria hidung belang. Selain itu, untuk meraup lebih banyak uang dari para pelanggan, pihak hotel juga menyediakan tempat spa dan karaoke dengan layanan plus-plus dari para karyawan wanita yang muda dan cantik. Banyak pengusaha dan para gangster yang jadi langganan di hotel ini. Bahkan pegawai pemerintahan sampai level pejabat juga sering mengunjungi tempat karaoke dan spa. Jadi mereka sama sekali tidak pernah kekurangan pelanggan. Cuan mengalir terus bagi gadis-gadis yang mau memberikan layanan plus-plus. Tapi tidak semua yang bekerja di hotel itu bisa dibayar untuk layanan SX. Salah satunya adalah Yujiao. Dia hanya fokus dengan pekerjaannya dan tidak peduli dengan bujukan teman-temannya untuk bisa menghasilkan uang lebih dari pria-pria hidung belang. Walaupun dia bekerja di tempat seperti itu, Yujiao masih mempertahankan kesuciannya. Prinsipnya, gaji kecil tidak masalah, yang penting tidak menjual diri.
Tak terasa waktu berlalu hingga ke tahun 2009, yang artinya, Deng Yujiao sudah memasuki tahun ketiga bekerja di karaoke spa kota fantasi mimpi. Semua berjalan lancar-lancar saja, Yujiao bekerja dengan baik dan sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja dunia malam penuh nafsu dan dosa. Memang beberapa kali dia harus berhadapan dengan tamu iseng, yang menggoda bahkan meminta layanan plus-plus darinya, tapi Yujiao selalu berhasil menolak secara halus tanpa menyinggung perasaan tamu tersebut. Suatu hari di tanggal 10 Mei tahun 2009, Yujiao bekerja seperti biasa. Jam 7 malam dia mulai bersiap-siap dengan pekerjaannya. Kota fantasi mimpi buka jam setengah 9 malam, di mana Yujiao berarti belum ada pekerjaan di meja resepsionis saat itu, jadi biasanya dia akan membantu rekan kerjanya yang bertugas untuk menyiapkan ruangan serta perlengkapan-perlengkapan lainnya. Tiba-tiba pada jam 8 malam, 3 orang tamu nyelonong masuk ke salah satu ruangan pijat di mana Yujiao sedang meletakkan handuk bersih di sana. 3 tamu ini adalah Deng Guida, kepala kantor investasi kota Yesanguan, bersama wakilnya, Deng Zongjia, dan seorang staf bernama Huang Dezi. Yujiao dan 2 tamu itu sama-sama bermarga Deng, tapi di antara mereka tidak ada hubungan kekerabatan. Ketika masuk ke area spa, mereka melihat Yujiao yang keluar dari kamar setelah dia meletakkan handuk bersih. Huang Dezi terpesona dengan kecantikan Yujiao dan tanpa basa-basi meminta untuk dilayani oleh gadis 22 tahun itu. Yujiao menolak secara halus dan berkata bahwa dia adalah resepsionis dan pedikuris, lalu meminta mereka untuk menunggu sebentar, nanti dia akan mengirim beberapa gadis untuk melayani mereka. Huang Dezi masih ngotot dan ingin dilayani oleh Yujiao, berapa saja yang gadis itu mau dia akan bayar. Yujiao kemudian memilih untuk menghindari perdebatan dan permisi pamit lalu pergi menuju kamar lain untuk meletakkan handuk. Melihat sikap Yujiao, Huang Dezi malah terpancing emosi dan berjalan cepat mengikuti Yujiao. Ketika Yujiao melangkah masuk ke sebuah kamar, dari belakang, Huang Dezi mendorongnya hingga Yujiao pun terperosok ke lantai. Begitu dia bangkit berdiri dan balik badan, Yujiao langsung menerima tamparan keras di wajahnya hingga dia terjatuh sekali lagi. Kali ini di atas tempat tidur. Huang Dezi bersiap membuka celananya dan bermaksud untuk melecehkan gadis itu. Yujiao mencoba untuk melarikan diri namun dia berhasil didorong oleh Deng Guida, yang memojokkannya ke sofa, menindih dan menekan kepala Yujiao, sambil mengeluarkan segepok uang dan memukul-mukulkan gepokan uang itu ke kepala dan wajah Yujiao, sembari memaki dan menghina gadis itu sok suci padahal seorang pelacur. Merasa kalau keselamatan dan kehormatannya terancam, Yujiao berteriak minta tolong dan seorang rekannya yang mendengar teriakan Yujiao masuk ke kamar itu, tapi dia segera dipegangi oleh pria satunya lagi, Deng Zongjia. Entah apakah karyawan lain belum datang atau mereka tidak mendengar suara teriakan Yujiao, yang pasti saat itu, Yujiao sudah ketakutan akan hal terburuk dalam hidupnya. Huang Dezi berjalan mendekat dengan celana yang sudah turun ke setengah paha. Di momen itu, tak sengaja mata Yujiao melihat ke meja di sisi sofa. Ada sebuah keranjang kecil berisi buah-buahan, dan sebilah pisau. Tanpa pikir panjang, Yujiao meraih pisau tersebut dan langsung menikam Deng Guida yang sedang menindihnya sebanyak 4 kali. Huang Dezi yang melihat kejadian itu refleks berusaha menolong si bos, namun langkahnya terhenti manakala Yujiao berhasil menyabat lengannya dengan pisau tersebut. Huang Dezi bersama rekan satunya lagi Deng Zongjia, berlari kabur meninggalkan kamar itu. Setelah semua ketegangan mereda, Yujiao mengeluarkan HP-nya, menelpon seorang kerabat yang berprofesi sebagai polisi dan berkata bahwa dia sepertinya telah membunuh seseorang. Yujiao meminta kerabatnya itu datang dan menangkapnya. Setelah itu Yujiao menelpon sang ibu dan menceritakan hal yang sama. Setidaknya, itulah versi cerita dari Deng Yujiao, karena di kemudian hari, ada banyak versi cerita yang beredar, baik itu yang sifatnya cocok logi yang dibuat netizen, ada juga versi yang dibuat-buat oleh polisi. Akibat dari satu sayatan di leher, 2 tikaman di sekitar dada, dan 1 sayatan di lengan, Deng Guida kehabisan banyak darah dan meninggal di ambulans dalam perjalanan ke rumah sakit. Sementara Huang Dezi berhasil selamat dan mendapatkan perawatan. Sementara, Deng Zongjia tidak terluka sama sekali. Deng Yujiao ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Namun yang terjadi kemudian sungguh mengejutkan, dia didakwa atas pembunuhan yang disengaja. Deng Yujiao selanjutnya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kematian Deng Guida. Saat tasnya digeledah,
polisi menemukan obat tidur dan obat antidepresan, sehingga muncul dugaan bahwa Yu Jiao mengalami gangguan jiwa. Hakim kemudian memerintahkan Yu Jiao dikirim ke fasilitas perawatan mental atau rumah sakit jiwa untuk dievaluasi kesehatan mentalnya. Tapi begitu tiba di sana, Yu Jiao diperlakukan seperti orang gila yang suka mengamuk. Tangan dan kaki Yu Jiao diikat di ranjang, bahkan dipasangkan kateter untuk dia buang air kecil. Semua itu dilakukan dengan alasan supaya Yu Jiao tidak melukai dirinya sendiri. Orang tuanya tidak diperbolehkan datang menjenguk, jadi mereka tidak tahu apa saja yang Yu Jiao alami selama berada di rumah sakit tersebut. Sementara itu di luar sana, kasus Deng Yu Jiao sudah tersebar luas di kalangan media dan netizen. Publik bersimpati terhadap Yu Jiao dan menuntut agar proses hukum terhadap Yu Jiao dilaksanakan seadil-adilnya. Fakta bahwa Deng Yu Jiao didakwa dengan pasal pembunuhan yang disengaja semakin membuat publik marah. Mereka melihat gadis itu hanya berniat untuk membela diri, karena dikeroyok dan akan diperkosa oleh 3 orang bajingan, bagaimana bisa ditetapkan sebagai pembunuhan yang disengaja. Selain itu, publik juga sudah muak melihat kelakuan pejabat dan aparat pemerintahan yang bertingkah seakan-akan menjadi raja di kota yang bahkan sangat kecil seperti kota Yesanguan. Dengan bantuan beberapa wartawan yang menggeruduk rumah sakit, ayah Yu Jiao akhirnya diizinkan bertemu dengan putrinya. Ketika si ayah datang, Yu Jiao langsung menangis dan berkata bahwa setiap malam dia dipukuli dan disiksa, bahkan tak pernah sekalipun dokter datang untuk memeriksa kondisinya. Proses investigasi polisi juga mengungkap informasi yang aneh dan berubah-ubah mengenai waktu dan kronologi kejadian, dan siapa-siapa saja yang menjadi saksi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, spa dan karaoke kota fantasi mimpi sejatinya mulai melayani pelanggan pada jam 8:30 malam. Sementara 3 orang pelaku datang sebelum jam 8 malam. Siapa yang membukakan pintu, di mana security yang berjaga di malam itu, dan di mana karyawan-karyawan lainnya, karena malam itu hanya ada Yu Jiao dan seorang rekannya, padahal spa dan karaoke sudah akan melayani pelanggan dalam waktu 30 menit setelahnya. Mungkinkah ada persekongkolan dari 3 aparat pemerintah itu dengan pemilik spa dan karaoke? Yang lebih mengherankan lagi, tahu-tahu muncul nama saksi-saksi baru, yang tidak ada saat kejadian penyerangan tersebut terjadi, sementara satu rekan Yu Jiao yang membantunya malah tidak masuk ke dalam daftar saksi. Para saksi dadakan ini memberikan keterangan yang berbeda dengan kejadian yang sebenarnya. Publik dan netizen kembali turun tangan, protes dan unjuk rasa digelar untuk membela Yu Jiao, karena kasus kesewenang-wenangan seperti ini bukan kali pertama terjadi. Publik geram melihat persekongkolan aparat pemerintah dan polisi yang selalu menindas warga miskin. Karena Yu Jiao tidak mampu membayar pengacara, pemerintah mendatangkan 2 pengacara pro bono dari kota Beijing, Xia Lin dan Xianan. Namun kemudian muncul berita bahwa Ibu Yu Jiao telah memecat 2 pengacara pro bono tersebut. Keputusan Ibu Yu Jiao sempat membuat publik kecewa. Tanpa pengacara, bagaimana mau membela Yu Jiao di pengadilan? Pada tanggal 23 Mei tahun 2009, Ibu Yu Jiao memberi pernyataan di media, membantah bahwa dia telah memecat mereka. Para pengacara juga membantah bahwa mereka dipecat, dan menuduh kalau pemerintah berusaha membuat nama mereka buruk untuk menutup-nutupi kasus tersebut. Mereka juga menyatakan telah mendapat banyak teror dan ancaman dari pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan kehadiran mereka membela Yu Jiao. Pada tanggal 25 Mei tahun 2009, pengacara Xia Lin dan Xianan mengajukan pengaduan resmi terhadap salah satu pelaku penyerangan, Huang Dezi, dan 2 pengacara itu mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan wilayah Badong, dengan tuduhan bahwa beberapa oknum pejabat setempat telah banyak campur tangan dalam kasus ini. Menurut para pengacara, kamar hotel kami disadap, pergerakan kami di kota diawasi dengan ketat oleh banyak polisi berpakaian preman, dan wartawan dipukuli atau dipaksa pergi. Setelah 2 pengacara Beijing itu pergi, tiba-tiba, muncul 2 pengacara lokal yang menyatakan siap membela Deng Yu Jiao tanpa dibayar. Lagi-lagi publik turun tangan dan menolak mereka, karena 2 pengacara sebelumnya saja yang dikirim dari Beijing, diduga telah diintimidasi supaya mundur. Lah ini 2 pengacara lokal, pasti mereka adalah antek-antek pemerintah dan polisi. 2 pengacara lokal itu meyakinkan keluarga Yu Jiao dan publik, bahwa mereka akan melakukan segala cara untuk bisa membebaskan Deng Yu Jiao, tapi publik tidak begitu saja percaya. Aksi unjuk rasa kembali terjadi, kali ini skalanya nasional. Unjuk rasa kedua ini tidak hanya terjadi di kota Yesanguan, atau di kota lain di Kabupaten Badong, tapi juga diikuti oleh publik dari kota-kota dan provinsi lain di Cina.
Akibat dari unjuk rasa besar-besaran ini, pada tanggal 26 Mei tahun 2009, Deng Yujiao dibebaskan dari rumah sakit jiwa dan menjadi tahanan rumah. Jaksa menurunkan dakwaan dari pembunuhan disengaja menjadi penyerangan tidak disengaja yang menyebabkan kematian. Deng Yujiao kini berkumpul lagi dengan keluarganya sambil menunggu kasusnya disidangkan, karena walaupun perbuatannya dianggap sebagai tindakan membela diri, namun tetap saja Deng Yujiao telah menghilangkan nyawa seseorang. Pada tanggal 16 Juni tahun 2009, Yujiao menghadiri persidangan untuk menerima vonis. Hakim menilai kejahatan Deng Yujiao adalah tindakan untuk mempertahankan keselamatan dan kehormatannya sebagai wanita. Selain itu, hakim mempertimbangkan bahwa Yujiao secara sukarela menyerahkan diri. Evaluasi kejiwaan yang akhirnya dilakukan menunjukkan hasil bahwa Yujiao mengalami gangguan kepribadian bipolar. Jadi pada akhir sidang, hakim membebaskan Deng Yujiao dari semua dakwaan. Sekali lagi, Deng Yujiao bisa berkumpul lagi dengan keluarganya di desa dan menjadi manusia bebas. Publik menyambut gembira putusan hakim, dan menyebut Deng Yujiao sebagai pahlawan wanita, yang berhasil melawan 3 oknum pejabat pemerintahan yang kerdil. Namun ironisnya, penduduk desa malah mengucilkan Yujiao dan keluarganya. Setiap kali gadis itu lewat, para tetangga akan menjauh, masuk rumah atau berbisik-bisik. Lolos dari hukum negara, ternyata Deng Yujiao harus menghadapi hukuman di lingkup masyarakat yang sangat kecil. Akhirnya Yujiao memutuskan untuk pindah ke kota lagi, dan beruntung baginya, sebuah stasiun televisi lokal menawari Yujiao untuk bekerja di sana. Di belakang layar, namun tidak jelas apa persisnya pekerjaan Yujiao di stasiun televisi tersebut. Di tahun-tahun berikutnya, Yujiao bekerja dan melanjutkan hidup dan menghindari sorotan kamera. Pernah sekali, dia muncul lagi dalam sebuah wawancara televisi, di mana dia menceritakan lagi kejadian yang dialaminya dulu, dengan harapan, supaya publik tetap ingat dan waspada, supaya tidak ada Yujiao lagi di negara mereka. Pada tahun 2012, Yujiao dikabarkan menikah dan setahun kemudian melahirkan seorang anak perempuan, dan semoga hidupnya bahagia. Lalu bagaimana nasib 2 oknum aparat pemerintahan yang selamat pada insiden tahun 2009 dulu? Deng Zhangjia dan Huang Dezi dipecat dari jabatan mereka 5 hari setelah Yujiao keluar dari rumah sakit, tapi tak satu pun dari mereka yang menerima sanksi pidana atas penyerangan dan percobaan pemerkosaan. Hotel, spa dan karaoke tempat Yujiao bekerja dulu sudah tutup dan tidak beroperasi lagi. Sepertinya pria-pria hidung belang di kota Yesanguan terpaksa nongkrong di warung kopi untuk mencari hiburan, sambil mengumpat 3 orang oknum pejabat pemerintahan tersebut. Itulah tadi kisah nyata tentang Deng Yujiao. Pertanyaan terakhir, andai tidak ada campur tangan media, netizen dan tidak ada unjuk rasa skala nasional, akankah Deng Yujiao tetap divonis bebas? Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas. Oh iya, hampir lupa. Bagi kalian yang nanya kemana Dedek Hayati, sekarang Hayati sudah mulai dengan channel YouTube-nya sendiri. Dia jadi janda bolang, yang suka kelayapan masuk ke kampung-kampung orang. Kalau kalian mau tahu seperti apa tingkahnya, saya kasih link videonya di kolom deskripsi.